Pemirsa, ratusan rumah warga kampung Gunung Lanjung 2 di Kecamatan Cugenang hancur digoncang gempa Cianjur pada Senin lalu. Warga berharap pemerintah membangunkan pemukiman tanah bencana, mengingat selain berpotensi gempa, areanya juga berpotensi longsor. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya dari jurnalis MGN Rifki Nafis dan juga juru kamera Sabago Viesasa. Dan beginilah pemirsa bagaimana kondisi di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, yang merupakan memang salah satu daerah dengan dampak terparah hasil dari bencana gempa berkekuatan 5,6 skala Richter di Kota Cianjur. Dan sekarang bisa kita saksikan sendiri bagaimana permukiman warga luluh lantah dan menjadi puing-puing, di mana banyak harta benda masyarakat juga tidak terevakuasi dan akhirnya tertimbun puing-puing reruntuhan permukiman di sini. Dan memang sebanyak 8.000 lebih masyarakat menjadi korban dalam bencana dan harus terpaksa mengungsi ke daerah yang lebih aman untuk menghindari resiko-resiko selanjutnya. Karena memang hingga kemarin gempa-gempa susulan masih terus terjadi di wilayah Cianjur, khususnya juga di Kecamatan Cugenang, Desa Cijedil ini. Dan secara konstruksi memang bisa dilihat bahwa rumah-rumah yang dibangun di daerah Cijedil, Kecamatan Cugenang ini memang tidak layak ataupun tidak optimal untuk menghadapi bencana, khususnya gempa bumi. Dan kita saksikan memang bagaimana beton-beton dan juga dinding dan juga tiang-tiang penyangga rumah ini hancur luluh lantah dan tidak terselamatkan. Masyarakat pun berencana, karena melihat kondisi rumah yang sudah begitu parah dan juga tidak terselamatkan, mereka berencana untuk lebih baik meratakan semua puing-puing ini, kemudian membangun kembali, sehingga memang pemerintah harapannya ataupun diharapkan untuk dapat membantu masyarakat membangun permukiman yang memang tahan bencana. Dan saat ini saya sudah bergabung dengan Ketua RT sekaligus penanggung jawab di daerah Cijedil, Kecamatan Cugenang, dengan Bapak siapa, Pak? Pak Iwan Setiawan. Bapak Iwan Setiawan, bisa dijelaskan Pak, bagaimana melihat kondisi yang sangat parah di desa ini? Harapan Bapak terhadap pemerintah ke depannya seperti apa, Pak? Ya, kami berharap kepada pemerintah mungkin yang pertama merelokasi kami, membuat bangunan-bangunan kembali buat kami, karena kami sangat berharap kepada pemerintah. Dan juga bangunan tersebut mungkin untuk kedepannya biar apabila ada goncang-goncangan tidak terdampak lagi. Bagaimanapun itu mungkin ya saya berharap kepada pemerintah agar dari segi bangunan pun kita menyesuaikan. Intinya supaya bangunan tersebut kuat apabila ada goncangan. Ini kalau kita perhatikan, memang rumah di desa ini sebenarnya ada sebagian yang baru terkonstruksi, namun juga ada yang umurnya cukup tua begitu, Pak. Namun memang bila diperhatikan usia bangunan itu sendiri tidak berpengaruh menghadapi bencana gempa sebesar 5,6 skala Richter. Melihat hal itu, rencana Bapak itu bagaimana, Pak? Ya, mungkin untuk rencana kami nanti kami pun sebetulnya belum ada konfirmasi apa-apa dari pihak manapun. Tapi kami berencana nanti kepada masyarakat lebih baik diratakan aja. Karena meskipun ada yang masih tegap berdiri bangunan tersebut emang sudah tidak layak huni. Intinya di depan kelihatan bagus, pada dalamnya retak-retak. Riskan juga ketika ada gempa, takut roboh kembali. Itu mungkin fakta-fakta nyata yang ada di lapangan, Pak. Gitu. Untuk di desa ini sendiri, Pak, seberapa persen kalau kita ingin mengestimasikan tingkat keparahan atau seberapa banyak rumah yang rusak, kemudian jumlah pastinya, apakah bisa diestimasikan, Pak? Ya, untuk jumlah keseluruhan kalau emang di persen perkiraan 90% lah yang sudah tidak layak huni, ya kami minta mungkin relokasinya perkiraan sekitar itu, dan ada sebagian kecil yang mungkin masih bisa dipergunakan. Itu, Pak. Baik. Itu dia keterangan dari Ketua RT setempat yang sekaligus juga penanggung jawab bagi wilayah ini. Dan memang kalau kita perhatikan sebenarnya masih banyak lokasi, namun memang akses jalannya tertutup dengan puing-puing sehingga akan sangat membahayakan. Dan dari penanggung jawab pun sudah melarang warganya untuk beraktivitas dekat dengan puing-puing bangunan, sehingga memang untuk menjaga keamanan dan lebih baik mengungsi di tempat yang lebih aman. Dari Cianjur, Jawa Barat, Rifki Nafis Basya, Sabago Viesasa, Metro TV.